Betul ke orang Indonesia tidak boleh menasihati atau menegur jika yang buat salah itu berlainan suku? Yang kedua, betul ke suku Jawa di Indonesia mengamalkan sistem kasta dalam perkawinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari salah satu subscriber yang dia tulis di ruang komen beberapa hari yang lalu begitu ya. Pertanyaannya seperti ini. 1. Betul ke orang Indonesia tidak boleh menasihati atau menegur jika yang buat salah itu berlainan suku? Yang kedua, betul ke suku Jawa di Indonesia mengamalkan sistem kasta dalam perkawinan? Yang ketiga, betul ke Indonesia ada suku yang tidak boleh berkawin dengan suku tertentu, di mana jika pasangan itu berkawin juga, ia dikira melanggar hukum adat? Oke, itu 3 pertanyaan yang dia sampaikan, yang dia tulis di ruang komen, itu di beberapa hari yang lalu. Oke, kali ini saya akan bercerita, akan sharing. Terserah Anda, cerita saya ini adalah suatu jawaban dari pertanyaan ini, ataukah hanya sekedar sharing begitu, sekedar bercerita. Karena apa yang mau saya ceritakan ini adalah berdasar apa yang saya dengar dari kawan-kawan saya yang dari berbagai daerah begitu. Ya, saya waktu saya kuliah, saya banyak sekali teman-teman, kawan-kawan yang berasal dari daerah dan dari suku lain. Disitulah saya banyak tahu tentang beberapa adat atau tradisi dari mereka yang diceritakan kepada kita pada saat kita sedang ngopi di kantin begitu. Kita saling berbicara tentang adat atau kebiasaan-kebiasaan mereka di daerahnya begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Betul ke orang Indonesia tidak boleh menasihat atau menegur jika yang buat salah itu berlainan suku? Begini, Indonesia itu memang terdiri dari banyak suku. Banyak sekali yang namanya suku-suku di Indonesia ini. Dan tiap suku ini memiliki tradisi adat, bahkan budaya yang berbeda dari suku satu dengan suku yang lain. Ini memiliki banyak perbedaan, baik dari segi tutur bicara, dari segi bertingkah laku, dari segi bersosial. Itu memang ada banyak perbedaan dari suku satu dan suku lain. Di sini saya akan contohkan suku Jawa yang berada di Jawa Tengah, misal kayak seperti Solo begitu, dengan orang Batak. Yang kita tahu orang Batak ini kalau ngomong dia memang keras gitu kan. Keras bukan berarti dia kurang ajar, tapi memang cara ngomongnya dia keras, cara bicara dia keras. Sementara orang Solo di Jawa Tengah ini dia cara ngomongnya halus. Ya, halus dan pelan begitu kebanyakan. Nah, ketika dua etnis, dua suku ini bertemu, dia akan mengalami banyak awal-awal mungkin akan mengalami banyak persinggungan gitu ya, banyak perbedaan gitu ya. Di sini memang perlu banyak penyesuaian, banyak adaptasi. Harus dinamis gitu, harus terbuka. Kita harus tahu orang Batak ini seperti ini, kita harus tahu orang Solo ini seperti ini. Kita harus saling memahami. Tetapi kadang ada orang yang tidak boleh memahami gitu, yang bila dikasih tahu, yang bila ditegur itu tidak terima, padahal maksud dia betul. Saya contohkan lagi tadi yang orang Solo dengan Jawa. Mungkin nanti seandainya orang Solo ini punya sedikit kekeliruan, kemudian orang Batak ini menegur dengan cara dia, mungkin orang Solo ini akan tersinggung begitu. Mungkin dalam hati dia akan berbicara, kenapa kau ini kasar sangat? Padahal kamu bisa ngomong biasa aja begitu. Dalam hati dia mungkin akan bilang seperti itu. Tapi karena orang Batak ini ngomongnya keras gitu, seakan-akan dia tuh marah gitu kan. Begitulah
Sebetulnya ini kembali kepada individu ya. Ini tidak boleh dipukul rata satu suku begitu. Ini kembali kepada individu, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara dia menerima adat dan tradisi orang begitu. Biasanya orang yang seperti ini yang tidak boleh dikasih tahu, dalam tanda kutip tidak boleh dikasih tahu, tidak boleh ditegur dalam tanda kutip ya. Ini orang yang terlalu konservatif begitu. Oke, yang kedua, betulkah suku Jawa di Indonesia mengamalkan sistem kasta dalam perkawinan? Oke, saya sebetulnya bukan orang Jawa, bukan dari etnis Jawa, tetapi saya melanjutkan pendidikan di Jawa dan bekerja di Jawa. Artinya saya tinggal di Jawa selama bertahun-tahun. Selama saya tinggal di Jawa, saya tidak pernah mendengar ada kabar begitu, ada cerita di Jawa ini ada perkawinan yang mengamalkan sistem kasta. Saya belum pernah mendengar. Yang saya tahu di Pulau Jawa ini pernikahannya ya biasa-biasa aja seperti dalam Islam begitu, tidak mengenal kasta, siapapun boleh menikah, si kaya dan si miskin. Setahu saya di Pulau Jawa seperti itu. Tidak ada pernikahan memandang kasta gitu ya. Tapi saya tidak tahu kalau di tempat-tempat tertentu begitu yang dimana di kawasan itu warganya masih konservatif, saya tidak tahu. Cuman yang saya tahu seperti itulah. Kalau ada yang orang Jawa boleh komen di bawah ya. Saya yakin Anda lebih tahu begitu. Justru yang pernah memakai sistem kasta ini adalah di Bali. Ya, di Bali dulu pernah mengamalkan sistem kasta dalam perkawinan. Tetapi pada tahun 1951 perkawinan yang berdasar kasta ini dihapus oleh pemerintah setempat. Jadi sekarang sudah tidak ada perkawinan kasta. Kalaupun ada, itu adalah warga-warga yang masih ingin melestarikan tradisinya begitu. Tapi secara hukum pemerintah setempat di sana pernikahan kasta atau perkawinan secara kasta sudah dihapus begitu. Kalau pernikahan yang orang kaya tidak mau dengan orang miskin ini memang masih ada, masih wujud. Ini saya artikan bukan kasta. Karena ini memang lumrah terjadi di dunia, bahwa terkadang orang tua tuh pengen anaknya menikah dengan orang yang kaya begitu, yang sudah mapan begitu. Jadi masih ada lah seperti itu. Saya anggap itu bukan kasta, tapi lebih kepada orang kata mata harta gitu, mata duitan. Kemudian ini, saya punya kawan orang Lombok. Orang Lombok saya tidak pasti dia di sebelah mana dan suku mana, cuman dia bercerita di kampung dia itu kalau ada pernikahan, pihak perempuan ini memberikan penawaran kepada pihak laki-laki. Kalau pihak laki-laki tidak sanggup dengan penawaran yang diberikan oleh si pihak perempuan, maka pernikahan tidak akan pernah terjadi. Contoh misalkan si perempuan minta uang sekian, kemudian minta lembu atau sapi sekian, kemudian si pihak laki-laki tidak sanggup, maka pernikahan itu tidak terjadi. Ini berdasar cerita dari kawan saya yang dari Lombok, tapi saya tidak tahu kawan saya ini dari etnis mana, saya tidak tahu ya. Ini cerita yang betul-betul yang saya ceritakan, yang saya dapat dari kawan saya, yang dia adalah orang Lombok begitu. Kalau menurut saya ini juga bukan kasta ya. Iya nggak sih itu masih dalam sistem kasta? Saya rasa tidak. Satu lagi contoh dari kawan saya, dia orang Pontianak. Kalau tidak silap dia itu suku Dayak, entah saya lupa begitu. Dia ini kawan kerja saya waktu di Surabaya. Dia bercerita kalau di sana itu sistemnya seperti ini. Melihat dari status pendidikan. Kalau si perempuan ini pendidikannya tinggi, maka penawarannya pun juga tinggi kepada pihak laki-laki. Contoh, si perempuan ini lulusan university, dia sudah bergelar sarjana begitu. Maka si perempuan ini akan memberikan penawaran yang tinggi kepada pihak laki-laki. Semakin tinggi status pendidikan si perempuan, akan semakin tinggi penawaran yang akan diberikan kepada si laki-laki, seperti itu. Saya tidak tahu ini etnis mana, intinya di Pontianak. Tapi kalau tidak silap dia ini etnis Dayak begitu, saya kurang paham. Yang orang Dayak yang menonton ini boleh ditulis pendapatnya bagaimana tradisi di sana begitu. Kalau saya salah tolong betulkan di ruang komen.
Pertanyaan yang ketiga, betulkah Indonesia ada suku yang tidak boleh berkawin dengan suku tertentu, di mana jika pasangan itu berkawin juga, ia dikira sebagai sudah melanggar hukum adat? Oke, ini juga berdasar dari kawan saya juga. Saya di sini punya teman orang Minang gitu. Di Minang ini ada suatu suku yang mana suku ini tidak boleh menikah dengan sesama suku. Artinya dia harus menikah dengan lain suku. Jika dia menikah dengan sesama suku, maka itu dianggap dengan menikah dengan saudara sendiri begitu ya. Di Minang ini saya juga dapat cerita dari orang Minang. Kalau kita kembali kepada pelajaran saat Islam, kan sebetulnya selama dia tidak punya hubungan darah seperti saudara kandung, ayah ibu, paman, bibi, itu boleh-boleh saja. Seperti sepupu itu masih boleh dalam agama Islam kan. Tapi kalau di salah satu etnis di Minang ini memang tidak boleh, katanya tidak boleh menikah sesama suku. Itu katanya melanggar hukum adat, begitulah. Ya memang begitulah, di beberapa daerah suku di Pulau Jawa ini memang masih ada yang konservatif begitu. Kita orang lain menghargai apa yang menjadi tradisi mereka. Lagi ini, dulu memang ada ya isu seperti ini, desas-desus kabar burung gitu ya, bahwa orang Jawa, etnis Jawa tidak boleh menikah dengan etnis Sunda. Diceritakan mitosnya seperti ini, ketika kerajaan Sunda mengantarkan Dyah Pitaloka untuk menikah dengan Raja Hayam Wuruk, di situ terjadi peperangan katanya, kemudian akibat peperangan itu terjadilah pihak tertentu itu mengalami kemiskinan, jatuh miskin akibat pernikahan itulah. Ada peperangan kemudian jatuh miskin. Jadi mitosnya seperti itu. Kalau terjadi pernikahan orang Sunda dengan orang Jawa akan terjadi seperti itu mitosnya ya. Tapi sekarang sebetulnya sudah banyak ya. Sekarang sudah banyak yang menikah antar suku Jawa dengan Sunda, terutama laki-laki Jawa dengan perempuan Sunda ini banyak sebetulnya sekarang. Artinya sudah tidak sekonservatif dulu lah. Kalau dulu mungkin konservatif dengan adanya mitos seperti ini. Ya meskipun sampai sekarang masih ada yang beranggapan bahwa memang tidak boleh begitu, tapi ada banyak juga yang sudah menikah antar suku ini. Oke, itu saja yang boleh saya sharing. Terserah Anda, apa yang saya ceritakan ini suatu jawaban atau hanya sekedar sharing, itu kembali kepada Anda. Sebab saya rasa kalau untuk menjawab secara pasti tentang hal ini, mesti observasi dulu begitu, terjun ke lapangan, tanya-tanya kepada pihak terkait untuk menanyakan hal ini. Saya tidak bisa melakukan itu guys. Saya cuma bisa menceritakan apa yang pernah saya dapatkan dari kawan-kawan saya yang berasal dari beberapa suku waktu saya berada di perkuliahan, waktu saya berada di university. Oke, itu saja, cukup sampai di sini sharing dari saya. Namun sebelum saya pamit undur diri, saya mohon maaf apabila selama penyampaian dalam konten ini ada kesalahan yang saya tidak sengaja terucap dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu tidak ada unsur sengajaan. Dan bagi Anda yang ingin mengkritik penyampaian saya, apa yang saya sharingkan, ada kesalahan, ada kekurangan, boleh dikoreksi, ditulis di ruang komen begitu. Oke, itu saja. Kalau Anda suka dengan video ini boleh di like. Kalau Anda ingin meng-share video ini silahkan di share sebanyak-banyaknya. Dan yang penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan updatean dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.